Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Trisaputra di kliksaham.com. Gimana kabarnya teman-teman di tahun 2022? Pekan kedua mudah-mudahan makin cuan, makin berkah, makin berlimpah dan juga makin bermanfaat ya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas request dari banyak teman-teman. Gimana sih ngelihat chart menitan dalam scalping? Apa yang dilihat dan gimana cara makainya? Pada intinya sekali, teman-teman harus ngerti dulu trading style yang cocok dengan teman-teman. Ada yang open sama dengan low, kemudian jualannya pagi saja jam 9 sampai setengah 10 selesai sudah. Ada yang beli sore, jualan pagi, cuan juga. Ada yang mantengin bid offer saja 2 tick jual, 2 tick jual itu juga cuan juga. Nah, artinya banyak banget cara buat teman-teman bisa bertahan dan bertumbuh di pasar saham. Tinggal teman-teman mengukur apa style yang cocok buat saya. Kemarin di video sebelumnya juga kita bahas ada metode atau strategi gap investing yang cocok buat teman-teman karyawan yang sibuk yang nggak bisa mantau market, yang ternyata hasil riset kami selama 6 bulan itu bisa menghasilkan cuan 45 sampai 250%. Oke, itu yang perlu dipahami, bahwa teman-teman harus menemukan trading style yang cocok buat teman-teman. Apakah memanfaatkan chart TF1 dan TF5 ini cocok? Ya, mudah-mudahan bisa memperkaya hasanah trading kita semua. Amin. Oke, sekarang kita mulai ya. TF itu singkatan dari time frame. Jadi ada time frame daily, harian, mingguan, bulanan, menitan atau detikan. Nah, menit TF ini menit, 1 menit dan juga 5 menit. Nanti kita bahas di praktek ya. Oke, sekarang scalping. Scalping itu apa sih? Scalping itu trading dengan holding period yang singkat ya. Jadi beli kemudian beberapa menit kemudian jual. Bahkan beli beberapa detik kemudian jual. Beli 2 tick, 3 tick, 4 tick, 1 tick dan lain sebagainya kemudian jual. Fokusnya apa? Memang ngambil cuannya nggak banyak, 1-3%, tapi high frekuensi. Kenapa demikian? Karena di IDX itu, di bursa kita itu ada 700 saham lebih, 400 diantaranya syariah, itu setiap hari rame banget diperdagangkan. Dan ketika kita menunggu saham itu sampai naik banyak, kadang kita kehilangan kesempatan. Karena ada orang yang berpikir begini, daripada saya nunggu 10% ya kan, tapi satu hari cuma dapat 1, lebih bagus saya 1%, 1%, 1%, 1%, tapi 10 kali bolak-balik gitu. Ya itu sih kembali ke pilihan teman-teman ya. Kemudian ini very high risk, scalping itu very high risk, sangat beresiko tinggi khususnya buat pemula. Apalagi teman-teman yang baru pertama kali bikin RDN, top up, saya sarankan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Lihat dulu fundamental perusahaannya, lihat supportnya di mana, atau coba beli dengan open low saja gitu ya sementara. Tapi kalau high risk, apalagi market sudah jalan, kemudian kita greedy, kita FOMO, resikonya nyangkut beli di pucuk ya. Kemudian pilihan saham buat scalping itu yang high frekuensi, kemudian high volume dan juga high volatility ya. Nah, biasanya dipilih saham-saham terliner atau saham-saham gorengan yang sering dikenal. Harganya biasanya mulai dari di bawah 100, kemudian 100-an sampai mungkin ya 500-an ya, 500-an kurang lebih seperti itu. Kemudian trading plan-nya juga ketat, dibikin buy range, kemudian stop loss-nya disiplin, kemudian take profit 1-3% biasanya kalau saya ya. Oke, kemudian cara screeningnya, teman-teman di grup klik saham ada yang sudah bikin watchlist untuk gorengan, isinya 10-15 saham gorengan, kemudian dia mengamati trading bolak-balik di situ aja, yang mana yang open low, kemudian yang bergeraknya cepat banyak. Atau kalau saya menggunakan running trade, itu sering muncul di running trade, kalau istilahnya tape reading ya. Jadi yang di running trade yang muncul banyak kemudian kita analisis. Yang dianalisis apa? Biasanya kalau kami mencari dalam kondisi time frame daily, itu uptrend ataupun baru mantul atau baru reversal ya.
Kemudian kita biasanya HK kalau belum naik banyak. Kalau 1-5% biasanya kita HK. Tapi kalau sudah naiknya belasan persen, di tengah 20%, 15%, nah ini kita menggunakan chart TF1 atau TF5 dalam posisi stochastic oversold. Yang mana itu chartnya, kemudian yang mana indikatornya, mari kita bahas ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ini contoh perolehan dagang harian hari ini ya. Tanggal 10 ya. Tanggal 10 hari ini ya. Lihat cara pengambilan untungnya juga aku nggak gede-gede banget ya. 3, 5, 0,8, 0,9. Ini rata-rata 1-2 tik. 2,1, 1,4, 1,4, 3, 5, 7. Ada yang cut loss? Ada dong. Cut lossnya ini udah kegedean nih sampai 4%, 1,8, 3%. Nah, jadi kita high frekuensi masuknya banyak tuh. Ada berapa saham tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai 20 saham ya. Karena yang lewat juga banyak. Kemudian kita lihat studi kasus, kita lihat yang naiknya banyak ya. Pada hari ini ada Empo sama LAK ya. Karwe juga lumayan, Karwe arah. Nanti kita lihat di mana cara entry-nya. Oke, sekarang kita lihat ya di sini. Oke, saya menggunakan Mandiri, teman-teman. Mandiri ini MOS, Mandiri Sekuritas. Kemudian ini volume, kemudian ini frekuensi, ini value transaksi, ini chart. Oke ya, sekarang kita lihat tadi contohnya apa nih. Nah, ini contoh scalping KBLM. KBLM sempat naik tinggi banget sampai 274 ya. 274, tapi jarum seperti ini tuh. Sampai 274. Kenapa kita ngambilnya cuma 1-2 tik ya? Bayangin aja kalau teman-teman masuk di 260, nunggu dia sampai arah ya. Ternyata dibanting, nyangkut lah di situ. Makanya harus disiplin banget ya kalau scalping. Oke, kita contoh studi kasus yang pertama LAK ya. LAK kita lihat dia open sama dengan low. Ketika buka aja dia sudah open sama dengan low. Saham yang open sama dengan low pasti naik, ya kan? Dan open sama dengan high pasti turun. Nah, cuma kemudian bukanya memang di tengah-tengah di harga pembukaan, kemudian dia naik terus ya. Ketika teman-teman masuk di sini dan sudah cuan karena ngelihat open dan low, ya selesai, enough sebenarnya. Tapi mungkin teman-teman ngelihat kok LAK-nya jalan lagi ya, kok rame banget ya, kok tadi masih 350-an, kok sekarang udah 360-an ya. Ada iklan ya, sebentar, dari Telegram. Oke. Oke, kita lihat ya, ternyata jalan kebut, rame gitu transaksinya, frekuensinya juga naik terus. Dari 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 naik terus. Nah, aku mau masuk lagi di LAK, gimana caranya? Ya teman-teman bisa lihat aja bid dan overnya. Kalau bidnya lebih tebal, teman-teman bisa HK, 2 tik exit, 2 tik exit, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada cara lain buat kita memantau menggunakan bantuan chart. Nah, setting chartnya seperti apa? Setting chartnya seperti ini. Ini chart candlestick, kemudian volume, ada RSI sama slow stochastic. Saya menggunakan ini. Kenapa nggak pakai yang fast? Yang fast banyak sinyal yang palsunya. Oke, sekarang kita lihat daily-nya dulu. Chartnya uptrend apa enggak? Oh, chartnya uptrend. Kenapa uptrend? Kalau kita lihat agak lebih jauh ya. Nah, ini dia lagi uptrend, naik, kemudian turun, kemudian naik, kemudian turun. Dan ini reversal ya hari ini. Kemudian MA-nya juga MA yang kecil berada di atas MA yang besar. Ini MA 5, MA 10, MA 20, MA 50, MA 100, MA 200 ya. Uptrend. Atau bahasa istilahnya membentuk higher high. Nah, ini higher high dan juga membentuk higher low. Nah, ini low-nya membentuk higher low. Ya, tapi dari sini ke sini turun ya. Tapi hari ini dia ada tanda-tanda pembalikan arah. Mudah-mudahan kalau ini dia balik arah, mungkin akan setinggi ini. Setinggi ini mungkin mencapai 500 atau 500 lebih nih kalau bisa breakout di sini 515 mungkin ya.
Oke, kita lihatlah. Oke, chartnya oke nih, hariannya dia mau mantul nih, kayaknya mau reversal nih. Oke, kita masuk ya. Kemudian kita lihat chartnya. Chart menitannya rapet banget, susah dibacanya, terlalu banyak sinyal palsunya. Kita bikin yang 3 menit misalnya. Oke, 3 menit bisa dibaca. Oke, pakai yang 3 menit. Kalau teman-temanmu yang agak lebih lama, 5 menit. Nah, jadi chart-chart yang menit ini adalah tergantung kebutuhan teman-teman. Ada saham-saham yang kalau pakai 5 menit kelamaan, keburu gosong. Teman-teman trading di situ kelamaan, tahu-tahu harganya dibawa turun. Nah, biasanya saya pakai yang 1 menit. Menggunakan chart menitan ini saya gunakan biasanya untuk entry. Adapun untuk exit saya biasanya ya pakai persenan aja. 2 tick atau misalnya 2% atau 1% ya, kemudian saya exit. Oke, maaf tadi agak terputus ya. Kita lebarin dulu. Ini yang hari ini ya. Hari ini jam 9 kita lihat. Jam 9. Oke, 9.45. 9.45 deh. Mungkin teman-teman sudah open dan low pagi. 9.45 ya. Ini saya setting 9.45. Oversold ketika dia di bawah 20. Di sini ada 20 sih, tapi nggak harus sih. Biasanya di bawah 30 ya, di bawah 30 itu sudah oversold, di atas 80 itu sudah overbought. Kalau sahamnya terus uptrend, dia nggak nyampe di bawah 20, dia di bawah 50 juga sudah oversold. Contoh di sini 945, stokastik yang ini sudah oversold, kemudian RSI-nya juga oversold, kemudian mantul kan. Nah, teman-teman bisa entry di sini. Ini di sini. Oke, di area sinilah. Mungkin baru naik di 350-an, kemudian dia naik kan. Nah, teman-teman mungkin TP dulu lah, mengamankan profit ya kan, atau misalnya mau hold sampai sore ya, asal kuat aja jantungnya. Kalau aku sih asal sudah naik sini TP dulu gitu. Kemudian masuk lagi di mana? Masuk lagi di sini, ada posisi oversold lagi di sini. Oversold, kemudian volumenya gede lagi, ini volume. Oversold, volumenya gede di sini. Di candle yang ini di harga berapa nih? Di harga 380-an. Kadang kan kita berpikir, aduh, dari masuknya 360 tadi, tahu gitu di hold dulu. Ya, kita bisa ngomong gitu karena dia naik ya. Kalau dia turun, kita bilangnya apa? Tahu gitu TP dulu. Ya, yang penting kita punya trading plan. Oke, kita masuk di sini misalnya 384 ya. Kemudian dia dibawa naik terus. Mungkin teman-teman berpikir, ah ini arah. Iya kalau arah, ya kan? Kalau ternyata dibawa turun, nah makanya kalau aku pribadi di sini aku TP ya kan. Kemudian ada kesempatan masuk lagi, misalnya aku masuk lagi di sini tadi sebelum arah di harga berapa ya, 2 tick deh, 424 apa 426 gitu. Di sini 426 aku masuk lagi ya, berdoa sih arah, ternyata arah ya, alhamdulillah ya. Oke, itu cara memanfaatkan TF5 ya. Terus kita contoh KRW, contohnya 1 2 ya. Contoh KRW juga sama. Ini 1 menit dulu kita lihat. 1 menitnya bisa dibaca nggak? Bisa tuh, menarik. 1 menitnya di mana? Ini 11.23 di sini masih akumulasi di sini. Akumulasi lama banget KRW di 139 ya. Mungkin teman-teman ngelihat ya di running trade, ternyata di sini ada volume gede nih. Dia naik ya. Di 1 menit juga ada pattern untuk uptrendnya, dimana MA yang kecil di atas MA yang besar ya dia uptrend. Tapi dia 1 menit MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200 confirm uptrend kalau seperti ini. Ya kan? Kita masuk misalnya di sini teman-teman. Ya bolak-balik aja di sini TP misalnya. Kemudian di sini masuk lagi ya kan? Di sini ada panic selling nih di sini tadi. Nah, panic selling teman-teman bisa manfaatkan masuk misalnya. Ya, kemudian hold atau misalnya TP dulu, kemudian di sini masuk lagi. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Atau apalagi yang tadi Wapo ya. Wapo nggak banyak naiknya. Atap nih. Ini 1 menit. 1 menit masuknya di mana? Di sini masuknya. Jadi TF itu kalau saya memanfaatkannya untuk strategi entry ya. Nah, di sini ini juga oversold ya kan. Kita udah masuk di sini tapi dia dibawa turun. Ya makanya pentingnya ketika teman-teman masuk jangan langsung HK all in ya.
dimasuk bertahap. Misalnya size lot teman-teman adalah 100 lot, ya dibikin aja di sini 30 lot, di 164, di 162 30 lot, kemudian dia naik lagi 30 lot misalnya. Nah, sini posisi oversoldnya di sini. Kemudian di sini naik. Nah, ketika candlenya sudah mulai merah, siap-siap apakah dia merah lagi. Ini kan 1 menit nih. Setelah 1 menit, oh biru. Ya sudah, kita hold aja dulu sini. Kita lihat 1 menit berikutnya merah. Ya kan? Kita lihat, oh ternyata muncul merah lagi. Biasanya kita TP di sini. Aku biasanya TP kalau 1 menit ya. Atau teman-teman nanti masuk lagi, ya lihat aja di mana posisi-posisi oversoldnya ya. Pada posisi yang curam ya, ada naik dan turunnya, oversoldnya bisa di bawah 20. Tapi kalau posisinya uptrend seperti ini, tidak akan nyampe di bawah 20, di bawah 50 aja dia sudah oversold ya. Contoh kita lihat yang Carway tadi, yang dari awal sekali langsung uptrend ya. Kita lihat ini MA-nya dalam menitan ya, dalam 1 menit ya, atau dalam 5 menit nih. Nah, disinilah kira-kira di jam sebentar, jam 10.40, jam berapa nih? Jam 2 ya. Jam 2 di sini posisi oversoldnya. Posisi oversold yang pertama di sini. Di 141 nih. 141 kemudian naik. Ya mungkin kita galau ya, dibawa turun. Kemudian naik. Nah, di sini ternyata breakout dengan volume yang gede. Ya, kurang lebih itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan bisa membantu, dan juga teman-teman bisa praktek dengan lot kecil dulu sambil latihan terus-menerus ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.